Selamat malam umat Tuhan, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam video renungan saya dalam rangka ibadah rumah tangga 1 April 2020. Sebelum kita membuka Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, terambil dari Lukas pasal 14, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang memberitakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah ia duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Umat Allah, tema kita pada malam hari ini adalah pelayan dan kehormatan. Ada sebuah cerita. Suatu hari Lazarus menghadiri pesta. Dia hanya memakai baju tua dan jelek. Dan ketika itu tak seorang pun menyambutnya. Maka pulanglah Lazarus dengan sedih dan kecewa. Tak lama kemudian Lazarus kembali datang ke pesta itu dengan memakai baju baru dan mewah. Apa yang terjadi? Tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Dia juga diberikan tempat kehormatan dan diberi hidangan yang mewah. Lalu Lazarus membuka bajunya, melepasnya dan berkata begini kepada bajunya, "Hai baju baru, makanlah sepuasnya hidangan ini." Sikap Lazarus menimbulkan pertanyaan untuk semua orang yang hadir. Lalu tuan rumah bertanya, mengapa dia bersikap demikian? Lazarus menjawab, waktu aku datang dengan baju tua dan jelek, tidak ada seorang pun memberi aku tempat duduk. Tidak ada seorang pun yang menghidangkan aku makanan. Tapi sekarang, ketika aku kembali dengan baju baru yang indah, aku mendapatkan tempat duduk dan makanan yang mewah. Aku mendapatkan penghormatan. Tentu saja ini adalah hak bajuku dan bukan aku. Umat Tuhan, cerita tadi mau menggambarkan bahwa penghormatan manusia itu memang sering didasarkan kepada penampilan seseorang. Akibatnya, banyak orang berusaha berpenampilan seperti orang kaya, seperti orang terhormat, seperti orang terpandang, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya adalah supaya dia dipuji, dihargai, dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Memang, pada dasarnya kita semua suka dipuji dan dihormati, saudaraku. Tidak ada manusia yang tidak ingin diberi penghargaan. Yang jadi masalah adalah ketika kita salah duduk, maka kita bisa mengambil kehormatan yang bukan milik kita, melainkan milik Tuhan. Perikop malam hari ini menceritakan bagaimana di hari Sabat Yesus datang ke rumah salah satu pemimpin dari orang-orang Farisi. Kehadiran Yesus tentunya membuat heboh. Dan semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Di saat itulah Yesus melihat bahwa tamu-tamu yang hadir berusaha menduduki tempat yang terhormat. Lalu Yesus membuat perumpamaan
tentang sebuah pesta perkawinan. Kata Yesus dalam ayat 8-10 demikian. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi, duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah, duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Apa maksud perumpamaan Yesus ini, saudaraku? Yesus di sini mau mengajar murid-murid dan juga orang banyak yang hadir pada waktu itu untuk rendah hati, tidak sombong, tidak pongah, atau bahkan sok penting, sok kaya, dan sok-sok lainnya. Orang-orang Farisi selalu menganggap bahwa diri mereka itu lebih baik dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang lain. Dan Yesus mau mengingatkan itu. Perasaan atau pikiran bahwa kita lebih baik, lebih tinggi, lebih terhormat itu sebaiknya ditanggalkan. Juga harapan agar orang tunduk dan menghormati kita itu sebaiknya disingkirkan. Mengapa? Sebab penghormatan itu diberikan oleh orang lain. Jika kita layak mendapatkannya, orang akan memberikannya. Ada satu cerita, kisah nyata. Hitler di masa keemasannya oleh pemerintah Jerman waktu itu dibuatkan sebuah film dokumenter yang ditayangkan di bioskop-bioskop. Hitler waktu itu ingin menyaksikan bagaimana orang-orang menghormati dirinya dengan cara ikut menonton filmnya itu. Di sebuah bioskop, dia datang dan menyamar sebagai orang biasa. Sewaktu filmnya itu mau diputar, seorang perwakilan pemerintah berdiri dan berkata, saudara-saudara, mari kita berdiri dan memberikan penghormatan bagi pemimpin agung kita yang akan kita saksikan filmnya sebentar lagi. Semua orang berdiri dan memberikan penghormatan itu, kecuali Hitler. Rupa-rupanya dia begitu terharu melihat dirinya dihormati begitu luar biasa oleh rakyatnya, sehingga dia lupa bahwa dia harus ikut berdiri karena dalam penyamaran. Tiba-tiba ada orang yang berbisik kepadanya yang masih duduk itu. Hei Bung, cepat berdiri. Aku tahu bagaimana rasanya kita dipaksa harus menghormati si haram jada ini. Tetapi bila kita tidak melakukannya, ada puluhan polisi rahasia yang siap menangkap kita. Cepat berdiri Bung dan lakukan saja. Umat Tuhan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari belajar dari Tuhan Yesus. Yesus walaupun dalam rupa Allah, bersedia untuk merendahkan diri, menjadi manusia, dan taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Bahkan saat hadir di dunia, Yesus selalu mengambil tempat di tempat yang terendah atau bahkan di antara mereka yang direndahkan. Contohnya, Yesus dibasuh oleh perempuan berdosa dalam Lukas 7 ayat 36-50. Yesus juga bersedia berkomunikasi dan bersosialisasi dengan Sakius, seorang pemungut cukai, di dalam Lukas 19 ayat 1-10. Orang-orang ini dianggap rendah oleh masyarakat, tetapi Yesus bergaul dengan mereka. Ya, saudaraku, di sepanjang perjalanan pelayanannya, Yesus belajar untuk bersikap sebagai seorang hamba, seorang pelayan yang rendah hati, sehingga melalui kehadirannya, Yesus memenangkan begitu banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Dan gereja terpanggil untuk melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus,
Sebab gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Yesus dalam karya keselamatannya atas dunia. Saudaraku, lalu apa yang harus gereja lakukan? Yaitu saudara dan saya. Yang pertama, mari saudaraku kita melayani Tuhan itu dengan rendah hati seperti Yesus. Kerendahan hati seperti Yesus muncul dari sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Allah Bapa, pemberi anugerah. Kita juga hanyalah alat di tangannya, hambanya, pelayannya. Semua yang Anda dan saya miliki, apakah itu kepintaran, jabatan, dan kekuasaan, semua berasal daripada Tuhan Allah. Dan hendaknya kita pergunakan semaksimal mungkin untuk memuliakan namanya. Lukas 17 ayat 10 berkata begini, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, jangan pernah mengejar penghormatan manusia. Tetapi mari mengerjakan segala sesuatu dengan penuh ketulusan di dalam pelayanan dimanapun. Apakah itu di gereja, di masyarakat. Mari kita melakukannya untuk mendapatkan pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku, Yesus adalah teladan kita untuk menjadi rendah hati. Dia berkata-kata pada semua orang yang berlomba ingin jadi yang paling besar dan utama. Dia menegur mereka dengan teladan hidupnya sendiri. Yesus sendiri bukan tipe orang yang gila hormat. Dia tahu jika semua orang gila hormat, lalu siapa lagi yang bisa saling melayani satu sama lain? Belajarlah saudaraku dari Yesus untuk sedikit lebih rendah hati dan lalu melihat betapa kecil kita. Dan jadilah manusia yang bukan hanya dicintai manusia, melainkan juga dicintai oleh Allah. Dengan memberi kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.